Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan dua rekan saya diberikan tugas kelompok untuk membuat video pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi oleh dosen yang bersangkutan untuk menjelaskan dan memaparkan materi mengenai pengendalian intern. Sebelum lanjut kepada materi yang akan saya sampaikan, perkenalkan, nama saya Ade Clarissa Nanang dengan nomor induk mahasiswa 3403180168 dari kelas akuntansi F semester 7 Fakultas Ekonomi Universitas Keluh Ciamis. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi mengenai pengendalian intern yang terdiri dari yang pertama yaitu Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002, dan yang kedua definisi pengendalian intern menurut para ahli, dan yang ketiga tujuan pengendalian intern. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pengendalian? Jadi pengendalian itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sistem pengendalian internal digunakan untuk membatasi perilaku kita pada titik ekstrem tertentu. Contoh aktivitas pengendalian yaitu seperti pihak bank memberikan kita sebuah PIN sebagai alat pengendalian atas akses ke ATM. Dengan demikian, orang yang tidak berhak tidak bisa mengaksesnya. Perusahaan juga harus menerapkan pengendalian sebagai alat bantu untuk mengarahkan perilaku karyawan dan pelanggannya. Jadi bagaimana sih prosedur pengendalian internal dalam sistem akuntansi untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan. Jadi yang pertama itu ada yang namanya Undang-Undang Sarbanes-Oxley 2002. Mengapa menyinggung Undang-Undang Sarbanes-Oxley yang disahkan di Amerika Serikat pada tahun 2002? Dalam Economic Crime, People, Culture, and Control, the Four-Biennial Global Economic Crime Survey Indonesia PricewaterhouseCoopers 2008, terlepas dari berbagai resiko yang dihadapi, 34% perusahaan Indonesia belum memiliki rencana tindakan khusus atau tidak tahu bagaimana cara menangani tindakan kejahatan ekonomi. Sebagai gambaran, Undang-Undang Sarbanes-Oxley dianggap sebagai salah satu hukum yang paling penting dalam signifikan sepanjang sejarah yang memengaruhi perusahaan publik. Undang-undang ini menekankan perlunya penilaian atas pengendalian serta pelaporan keuangan bagi seluruh perusahaan. Jadi perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Amerika Serikat harus mematuhi Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Jadi perusahaan Indonesia yang tercatat dalam Bursa Efek Amerika Serikat juga harus mematuhi ketentuan ini. Salah satu contohnya yaitu PT Telkom Indonesia yang tercatat di Amerika Serikat. Undang-Undang Sarbanes-Oxley mengharuskan pengendalian internal terhadap laporan keuangan dan jaminan dari manajemen Telkom bahwa seluruh informasi dalam laporan keuangan adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi ketentuan ini, PT Telkom telah melakukan perbaikan internal melalui transformasi organisasi dan penerapan kebijakan tata kelola perusahaan yang baik. Untuk menilai dan mengevaluasi pengendalian internal, si PT Telkom ini menggunakan pengendalian internal COSO atau juga Committee of Sponsoring Organization of Trade Commission. Jadi yang juga sering mengeluarkan jurnal pengendalian internal. Dari yang kedua yaitu definisi pengendalian internal menurut para ahli. Pengertian pengendalian internal menurut para ahli adalah prosedur-prosedur dan proses-proses yang digunakan perusahaan untuk yang pertama melindungi aset perusahaan, yang kedua mengelola informasi secara akurat, serta yang ketiga memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Undang-Undang Sarbanes-Oxley mengharuskan adanya pengendalian internal yang kuat dan efektif terhadap pencatatan transaksi dan pembuatan laporan keuangan. Prinsip pengendalian internal seperti itu sangat penting karena dapat mencegah kecurangan dan membuat
dan pembuatan laporan keuangan yang menyesatkan, tak terkecuali laporan keuangan konstruksi dan perusahaan kontraktor. Selain itu, pengendalian internal yang efektif dapat membantu perusahaan mengarahkan kegiatan operasi perusahaan dan mencegah pencurian serta penyalahgunaan lainnya. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tujuan pengendalian intern, di mana tujuan-tujuan pengendalian intern ini adalah menyediakan keyakinan yang memadai bahwa yang pertama, aset telah dilindungi dan digunakan untuk keperluan bisnis informasi bisnis akurat. Yang kedua, karyawan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Manfaat sistem pengendalian intern bagi perusahaan adalah melindungi aset perusahaan dari kecurangan, pencurian, penyalahgunaan, atau kesalahan penempatan. Salah satu pelanggaran pengendalian internal yang paling serius adalah kecurangan yang dilakukan oleh si karyawan. Kecurangan karyawan adalah tindakan yang disengaja untuk menipu perusahaan demi keuntungan pribadinya. Penipuan ini meliputi pencurian kecil-kecilan seperti catatan beban perjalanan dinas dengan sengaja, sehingga penggelapan uang miliaran rupiah melalui skema penipuan yang rumit. Informasi yang akurat sangat penting untuk menjalankan perusahaan dengan sukses. Perlindungan aset serta informasi yang akurat seringkali berjalan beriringan. Alasannya adalah karyawan yang mencoba melakukan penipuan juga harus melakukan penyesuaian pencatatan akuntansi. Tujuannya adalah agar dapat menyembunyikan kecurangan yang dilakukannya. Perusahaan harus patuh pada hukum, peraturan, serta standar pelaporan keuangan yang berlaku. Contoh standar serta hukum tersebut mencakup yang pertama, peraturan mengenai lingkungan hidup, yang kedua, klausul perjanjian, yang ketiga, peraturan keselamatan kerja, dan yang keempat, prinsip akuntansi berterima umum BAPU. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, dan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Aida Mayanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Mayanti dengan nomor induk mahasiswa 3403180165, kelas akuntansi F, semester 7, Fakultas Ekonomi di Universitas Galuh Ciamis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen pengendalian internal atau yang disebut juga dengan internal control. Jadi ada apa saja sih komponen internal control itu? Jadi menurut para ahli, unsur-unsur pengendalian internal yang harus diterapkan dan dirancang oleh manajemen perusahaan itu ada 5. Unsur-unsur pengendalian internal yang pertama ada lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga prosedur pengendalian, yang keempat pengawasan, dan yang kelima informasi dan komunikasi. Jadi kelima unsur tersebut diilustrasikan dengan bentuk semacam payung guna untuk melindungi perusahaan dari ancaman pengendalian. Berikut merupakan contoh dari ilustrasi payung. Jadi dari ilustrasi payung tersebut, penilaian risiko, prosedur pengendalian, pengawasan merupakan bahan untuk menjaga payung dari kebocoran. Sedangkan informasi dan komunikasi itu menghubungkan payung dengan manajemen. Lingkungan pengendalian perusahaan merupakan suatu perilaku manajemen dan karyawan secara keseluruhan mengenai pentingnya pengendalian. Faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian itu ada 3. Yang pertama ada filosofi dan gaya operasional manajemen. Yang kedua ada struktur organisasi. Dan yang ketiga ada kebijakan operasional. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam ilustrasi payung tersebut. Dalam ilustrasi payung tersebut, yang pertama ada unsur komponen lingkungan pengendalian. Unsur komponen yang kedua ada penilaian risiko. Semua perusahaan pasti menghadapi risiko. Nah, risiko tersebut diantaranya perubahan permintaan pelanggan, ancaman pesaing, perubahan peraturan, perubahan dalam faktor-faktor ekonomi, pelanggaran karyawan dalam kebijakan dan prosedur kebijakan. Manajemen perusahaan
harus menilai risiko-risiko dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengendalikannya, sehingga tujuan dari pengendalian internal dapat tercapai. Nah, sebagai contohnya, manajer operasional gudang dapat menganalisis risiko cedera punggung pada karyawan yang dapat memunculkan tuntutan hukum. Jika manajer berpendapat bahwa risiko itu penting, maka perusahaan harus membelikan alat bantu punggung untuk karyawan tersebut. Yang ketiga, ada komponen prosedur pengendalian internal melalui sistem akuntansi. Prosedur pengendalian internal dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa sebuah perusahaan dapat mencapai tujuannya, termasuk mencegah kecurangan. Nah, jadi ada beberapa prosedur pengendalian yang diintegrasikan melalui sistem akuntansi. Yang pertama ada personel yang kompeten, rotasi kerja, dan cuti wajib. Sistem akuntansi yang berhasil membutuhkan prosedur-prosedur yang memastikan bahwa setiap orang dapat melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi staf akuntan untuk mendapatkan pelatihan dan pengawasan yang memadai untuk melakukan pekerjaannya. Disarankan juga untuk merotasi karyawan kerja kleris, yaitu karyawan yang bertugas untuk melakukan pencatatan dan penyimpanan catatan akuntansi. Selain itu juga memberikan cuti kepada karyawan yang tidak melakukan tanggung jawabnya dalam pencatatan akuntansi. Contoh aktivitas 9 ini akan mendorong karyawan untuk memenuhi prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua, pemisah tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan. Pemisah tugas dalam pengendalian internal dan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan dibagi menjadi 2 orang staf atau lebih untuk menekan kemungkinan terjadinya ketidakefisienan, kesalahan, dan kekurangan. Contoh dari pemisah tugas dan tanggung jawab itu diantaranya ada Departemen Pembelian, Penerimaan, dan Pembayaran. Adapun pelanggaran yang mungkin terjadi apabila pemesanan barang, pemeriksaan barang yang diterima, dan pembayaran kepada pemasok dilakukan oleh yang sama. Di antaranya, jadi yang pertama itu pemesanan yang dilakukan itu atas dasar pertemanan dengan pemasok, bukan dari atas dasar kualitas dan harga. Yang kedua, kuantitas dan kualitas barang yang diterima mungkin tidak diperiksa terlebih dahulu, jadi pembayaran yang dilakukan hanya menurut barang yang tidak diterima atau barang yang kualitasnya buruk. Yang ketiga, barang mungkin dicuri oleh karyawan. Yang keempat, keaslian dan keakuratan faktur mungkin tidak diperiksa secara hati-hati, jadi menyebabkan pembayaran atas tagihan yang salah atau akurat. Pemeriksaan yang terbentuk dari pemisahan tanggung jawab antar departemen tidak memperbolehkan adanya pengulangan pekerjaan. Yang ketiga, ada operasional, penyimpanan aset, dan akuntansi. Kebijakan pengendalian internal harus menetapkan tanggung jawab dalam berbagai aktivitas usaha. Tanggung jawab untuk operasi, penanganan aset, dan akuntansi itu harus dipisahkan untuk mengurangi kecurangan dan juga kesalahan. Catatan akuntansi akan berperan sebagai pemeriksa independen atas individu yang bertanggung jawab atas penyimpanan aset dan operasi usaha. Yang keempat, ada bukti kas tindakan keamanan. Bukti-bukti dan tindakan keamanan harus digunakan untuk melindungi aset dan data akuntansi dapat dipercaya. Prosedur pengendalian ini dapat diterapkan dalam beberapa teknik, diantaranya prosedur otorisasi, pemberian persetujuan, dan rekonsiliasi. Di sini saya akan memberikan contoh dari aktivitas pengendalian. Nah, jadi contohnya itu, karyawan yang melakukan perjalanan atas dasar keperluan bisnis harus memiliki izin atau persetujuan dari manajer departemen terkait berupa tanda tangan di atas formulir permohonan perjalanan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badrul Kamaludin dengan NIM 340318016, akuntansi F
Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Komponen pengawasan. Apa saja komponen dalam pengawasan? Peran pengawasan dalam internal control. Korupsi dan merupakan dua jenis kejahatan ekonomi tertinggi di Indonesia, di mana 32,9 perusahaan melaporkan insiden-insiden kejahatan tersebut. Sumber Economic Crime, People, Culture, and Control. The Millennial Global Economic Crime Survey Indonesia Price. WaterhouseCoopers 2008. Kutipan tersebut terjadi pada beberapa tahun yang lalu, sekitar 11 tahun lalu. Bagaimana dengan sekarang? Makin berkurang ya. Sekarang kita bahas pengawasan dari sisi internal kontrol. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal audit dapat menemukan kelemahan-kelemahan dan memperbaiki efektivitas pengendalian. Sistem pengendalian internal dapat diawasi melalui usaha manajemen perusahaan yang berkelanjutan atau evaluasi terpisah. Upaya pengendalian yang berkelanjutan termasuk memantau perilaku karyawan dan sinyal peringatan dari sistem akuntansi. Indikator pengendalian internal. Apa saja indikator internal kontrol? Indikator berikut dapat menjadi petunjuk atas permasalahan pengendalian internal. Sinyal peringatan yang berhubungan dengan perilaku karyawan, perubahan gaya hidup yang mendadak, hubungan sosial yang dekat dengan pemasok, menolak untuk mengambil cuti, sering meminjam uang dari karyawan lain, mengonsumsi alkohol atau obat-obatan secara berlebihan, sinyal peringatan dari sistem akuntansi. Kehilangan dokumen atau nomor transaksi. Ada yang loncat, dapat berhenti dokumen menggunakan untuk transaksi yang mengandung kekurangan. Kenaikan pengembalian uang refund yang tidak biasa kepada pelanggan atas retur barang yang dibeli. Refund bisa saja palsu. Selisih antara penerimaan kas harian dengan setoran kas ke bank dapat berarti penerimaan disimpan sebelum disetorkan. Kenaikan yang tiba-tiba dalam jumlah tagihan yang lewat jatuh tempo. Karyawan mungkin menyimpan uang pembayarannya. Penumpukan dalam pencatatan transaksi mungkin merupakan usaha untuk menunda penemuan kecurangan. Secara umum, evaluasi pengawasan terpisah dilakukan pada saat terjadi perubahan besar dalam strategi manajemen senior, struktur bisnis, atau operasi. Pada perusahaan besar, auditor internal yang independen terhadap operasi biasanya bertanggung jawab atas pengawasan sistem pengendalian internal. Auditor internal dapat melaporkan masalah-masalah dan hal-hal yang mendapat perhatian khusus kepada komite audit atau dewan direksi yang independen terhadap manajemen perusahaan. Selain itu, auditor eksternal juga dapat mengevaluasi pengendalian internal sebagai bagian dari audit tahunan atau laporan keuangan. Komponen informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian internal. Informasi mengenai lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, serta pengawasan dibutuhkan manajemen perusahaan untuk mengarahkan operasi dan memastikan kepatuhan pada pelaporan hukum dan peraturan yang diperlukan. Manajemen juga dapat menggunakan informasi eksternal untuk menilai kejadian dan kondisi yang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal. Sebagai contoh, manajemen perusahaan menggunakan informasi dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Indonesia untuk menilai pengaruh kemungkinan perubahan pada standar pelaporan. Contoh penerapan pengendalian internal COSO di perusahaan. Contoh penerapan prosedur pengendalian di toko yang buka 24 jam, memasang mesin kasir yang dapat menunjukkan dan merekam jumlah uang yang dicatat untuk setiap penjualan, serta menyediakan struk pembayaran untuk pelanggan dapat menjadi bagian dari struktur pengendalian intern yang efektif. Toko yang buka 24 jam dapat menggunakan tindakan keamanan berikut ini untuk mencegah tindakan kejahatan, yaitu tempatkan mesin kasir dekat ke pintu keluar sehingga
dapat terlihat langsung dari luar toko. Pekerjakan 2 karyawan untuk giliran kerja malam. Pekerjakan petugas keamanan. Stokkan kas ke bank setiap hari sebelum jam 3 sore. Hanya menyimpan sejumlah kecil kas hanya khusus untuk kembalian di laci mesin kasir setelah jam 5 sore. Simpan kelebihan kas di bank kas yang tidak dapat diakses oleh karyawan yang bertugas. Pasang kamera pengawas dan sistem alarm. Banyak diterapkan di outlet-outlet minimarket yang tersebar di sekitar kita, seperti Indomaret, Alfamaret, Alfamidi, dan sejenisnya. Terima kasih. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.